Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita simak Kiai Idrus Ramli. Lewat di depan masjid, ternyata di depan masjid ada kuburan. Saya bersyukur kepada Allah. Mengapa? Kalau di depan masjid ini ada kuburan, insya Allah masjid ini bersih dari kelompok radikal orang-orang Wahabi. Mengapa? Orang Wahabi gak mau sholat di masjid yang ada kuburan. Karenanya kuburan itu penjaga masjid. Masjidnya gak dirampas sama Wahabi. Saudara kalau bangun masjid di daerah, agar masjidnya gak diambil oleh Wahabi, kasih kuburan di depannya. Kalau belum ada yang mati, buatkan kuburan-kuburan. Ya, subhanallah. Teman-teman sekalian, Kiai Idrus Ramli, seperti yang kita tahu, beliau adalah selama ini menjadi lawan dakwah dari para dai salafi. Bahkan di situ beliau sampai mengatakan Wahabi radikal dan merampas masjid. Subhanallah. Sehingga menyuruh atau menganjurkan kepada para jamaah di situ, apabila membangun masjid, hendaknya disertai dengan membangun kuburan di depannya, agar tidak dirampas oleh Wahabi. Subhanallah. Dan hal ini mirip seperti yang telah terjadi di sebuah masjid di Jakarta, di mana di masjid tersebut para DKM-nya sengaja membuatkan kuburan palsu pada masjid tersebut agar orang-orang yang mereka anggap sebagai Wahabi tidak sholat di situ dan menguasai tempat tersebut. Subhanallah. Mereka sampai berpikir bila ada orang-orang sebagian muslimin atau orang-orang yang mereka anggap Wahabi beramai-ramai sholat di situ, maka mereka akan merampas masjid tersebut. Mereka sampai berpikir seperti itu, teman-teman sekalian. Padahal kita semua ini adalah sama-sama kaum muslimin, dan masjid adalah milik semua kaum muslimin. Dan benarlah dampak dari pemberian kuburan di masjid tersebut adalah sebagian dari kaum muslimin enggan untuk sholat di tempat tersebut. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ustadz Firanda Andirja. Ustadz Firanda Andirja di dalam ceramahnya yang terkait dengan kuburan atau pengagungan terhadap kuburan, beliau juga menyampaikan kesaksian dari seseorang di mana ada sebuah masjid yang di situ sengaja dibikinkan kuburan oleh DKM-nya atau pengurusnya agar sebagian dari kaum muslimin yang mereka anggap Wahabi tidak ikut sholat di tempat tersebut. Perkara yang menjadikan di tanah kita, ya, terjadi pengagungan terhadap kuburan sampai akhirnya terjadi permintaan terhadap kuburan, sementara mazhab Syafi'i melarang hal tersebut, melarang pengagungan terhadap kuburan, melarang sholat di kuburan, melarang sholat di arah kuburan. Sampai ada cerita di Jakarta yang cerita kepada saya pemilik hotel, dia bilang, Ustaz, itu masjid Ustaz, dahulu banyak teman-teman sunnah yang sholat di situ. DKI masjidnya nggak suka kalau orang sunnah sholat di situ. Akhirnya DKI masjid buat kuburan palsu di bagian mihrab, dibuat kuburan palsu. Akhirnya nggak ada lagi yang sholat di situ. Padahal kuburannya nggak ada. Padahal kuburannya apa? Nggak ada. Namun supaya sebagaimana yang bisa mengusir orang sunnah yang suka sholat berjamaah, dibuatlah kuburan palsu, dibuat seakan-akan kuburan di mihrab, sehingga setelah itu isu berkembang tidak ada lagi yang sholat di situ karena ada kuburannya di bagian mihrab. Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal qubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan. Baik para hadirin subhanahu wa ta'ala, perlu saya ingatkan, bukan berarti tatkala kita melarang pengagungan terhadap kuburan, membangun kuburan tinggi dan macam-macamnya, ya. Dan inilah saya katakan, ya, bukan berarti kita melarang ziarah kubur, karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur, karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur, assalamualaikum ala diya minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi?
Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau seorang anak Adam meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk menyolatkan penghuni kubur. Orang yang meninggal sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak bisa lagi sholat, maka kita yang sholatkan. Sudah tidak bisa lagi pakai baju, maka kita yang kafankan. Tidak bisa lagi ya berdoa, maka kita yang doakan. Tidak bisa lagi dia mandi, kita yang mandikan. Tidak bisa dia berjalan menuju tempat tinggalnya di kuburan, maka kita yang pikul dan kita yang angkat lalu kita kuburkan. Kenapa dia sudah tidak bisa apa-apa? Maka aneh jika kemudian setelah kita kuburkan kita malah minta kepada dia. Ini aneh. Ya. Sudah kita cuci jasad mbah, kemudian kita pakai kain-kain kafan kepada mbah, kemudian kita sholatkan mbah tersebut. Setelah kita kubur kita bilang, "Mbah, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak, Mbah. Gimana caranya, Mbah?" Mbah bilang, "Saya juga mandul waktu masih hidup." Oleh karena perhatian itu subhanallah. Gimana otakmu, kamu yang mandikan saya? Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, "Kamu yang mandikan saya, kamu yang sholatin saya, kamu yang doain saya, kok sekarang kamu tidak doa sama saya?" Oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan, sebagaimana mengatakan, siapa bilang sholat di kuburan. Buktinya Rasulullah SAW pernah sholat di kuburan. Benar, Rasulullah SAW pernah sholat di kuburan, tapi sholat jenazah. Yang sholat jenazah tersebut tidak ada rukun dan sujudnya, sehingga tidak ada syubhat pengagungan terhadap penghuni kubur. Justru orang tahu kalau sholat jenazah kita sedang mendoakan penghuni kubur. Benar kalau sholat tersebut ada rukunnya dan sujudnya, ada syubhat bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka Rasulullah SAW memutus segala celah yang bisa menimbulkan kesan bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur, maka tidak boleh sholat di kuburan. Tapi kalau sholat jenazah tidak jadi masalah karena kita mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya segala ziarah kubur yang tidak terkumpulkan kepadanya dua tujuan ini, mengingat akhirat atau untuk memberi manfaat kepada penghuni kubur dengan mendoakannya, maka itulah ziarah yang bid'ah. Itulah ziarah yang bid'ah. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan bukan untuk ingat akhirat, tetapi ingat genderuwo misalnya, ini salah. Karena takut. Di masalahnya di Indonesia ini sekarang demikian ya, karena kuburan dibuat angker dan macam-macamnya, sehingga orang kalau ke kuburan dia takut sama setan. Dia bukan takut sama akhirat, tapi takut sama setan. Benar, khawatir. Sampai Ustaz bilang, saya pun kalau kuburan ketakutan. Kenapa merinding? Benar-benar ada jinnya. Bisa sampai kuburan khawatir yang muncul genderuwo atau nyiglorong atau masih bening kalau siman di Jembatan Ancol. Dan yang anehnya, ini lelucon aja, anekdot ya. Anehnya kalau kita perhatikan film-film setan-setan itu, ternyata setan-setan itu sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Antum lihat setan-setannya orang-orang Eropa keren-keren, Dracula pakai jas ya, keren, mantap gitu. Antum lihat setan-setannya orang-orang Cina pakai baju kerajaan. Antum lihat ekonomi setan Indonesia, genderuwo belum mandi, rambutnya pocong, kemudian sundel bolongnya bolong, mengerikan. Itulah setan-setan kita. Ekonominya pas-pasan. Oleh berarti Allah Subhanahu wa taala, sekarang karena fungsi kuburan hilang. Harusnya fungsi kuburan untuk melihat akhirat, tidak jadi fungsi untuk akhirat. Antum kalau ke Baki sana coba lihat kuburan di Arab Saudi, rata semua dengan tanah. Orang ingat akhirat, tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi kalau ke sini enggak, ada pohon Kamboja ini tinggi, ada patung naga, macam-macam orang ketakutan. Sehingga jadilah fungsi kuburan bukan ingat akhirat, tapi ingat jin, ingat setan. Yang kedua, orang datang kuburan bukan untuk mendoakan, minta doa. Ini jadi sama lagi. Harusnya dia yang kita doain, bukan kita yang minta doa sama dia. Keliru seperti itu. Keliru seperti itu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat berbondong-bondong rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada ya Rasulullah, doakan saya. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, kenapa itu hilang setelah Nabi meninggal dunia? Kok tidak ada riwayat sahabat datang kepada Nabi doa kepada Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas telah bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kubur. Lalu kita malah sengaja membangun kuburan di depan masjid. La haula wa la quwata illa billah. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.